Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Masih tentang dunia rongsok, sahabatku. Jadi dalam video kali ini saya akan memberikan jawaban atau menanggapi komentar dari sahabat rongsok yang sempat singgah di channel saya atau di konten-konten saya sebelumnya. Nah, di sini langsung saya bacakan. Yang pertama ada yang menanyakan, Mas, apa kelemahan dan kelebihan usaha ngepres PET botol? Itu yang pertama. Terus yang kedua ada sahabat rongsok yang menanyakan, Pak, kalau LDPE apakah bisa dicampur dengan HDPE? Nah, untuk pertanyaan yang ketiga juga ada yang menanyakan, kemasan kosmetik itu jenis plastiknya apa? Nah, juga di situ ada yang menanyakan tentang lokasi lapak saya dan juga nomor WA saya. Nah, untuk itu saya coba akan menjawab dan menjelaskan semampu saya, ya. Jadi mohon maaf jika penjelasan saya atau jawaban saya mungkin kurang pas atau tidak sesuai dengan harapan dari sahabat rongsok semua. Tapi sebelum itu, sahabat rongsok, ada beberapa sahabat rongsok yang kebetulan sependapat dengan pemikiran saya atau dengan apa yang saya sampaikan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena mungkin cara pandangan kita itu sama. Nah, tapi juga ada sahabat rongsok yang kebetulan ya tidak sependapat dengan pendapat saya. Itu pun saya sangat menghargai. Karena apa? Karena itu hanya kebetulan, mungkin sudut pandang yang berbeda. Sebagai contoh, saya contohkan seperti ini, ya. Ini ya, kalau dari sudut pandang kamera ini adalah korek api, ya. Dari sudut pandang kamera adalah seperti ini. Jadi ada bunderannya, terus ini besi, terus ada hitam-hitamnya. Nah, saat ditanyakan, ya, korek api itu sebenarnya seperti apa? Pasti yang melihat dari sudut pandang seperti kamera tadi, ya, itu akan menjelaskan bahwa korek api itu rupanya besi, kotak kecil, terus atasnya ada hitam-hitamnya. Nah, apakah itu salah? Tentu saja itu tidak, ya. Itu benar. Hanya memang mungkin kurang lengkap, ya. Jadi pendapat itu benar, hanya kurang lengkap. Karena apa? Sebenarnya korek api kalau dilihat secara utuh ya seperti ini. Ada besinya, ada hitam-hitamnya, terus ada gasnya dan lain sebagainya, ya. Tapi saya tidak menyalahkan orang yang punya sudut pandang seperti ini, ya. Jadi untuk sahabat rongsok yang sependapat dengan pendapat saya maupun yang tidak sependapat dengan pendapat saya, itu saya sangat menghormati. Salam hormat dari saya dan salam persahabatan dari saya. Nah, untuk yang berikutnya langsung ke pertanyaan yang pertama, Mas, apa kelemahan dan kelebihan usaha ngepres PET botol? Nah, sahabat rongsok, kalau untuk menjawab ya kelemahan dan kelebihan itu otomatis harus ada perbandingannya, ya. Jadi di sini saya akan menjawab dua hal. Yang pertama yaitu untuk perbandingan yang sesama jenis. Sesama jenis maksudnya di usaha yang sejenis, ya. Di sini untuk satu jenis PET botolnya. Jadi usaha untuk PET botol itu ada yang dia sebagai pengepul PET botol itu gelondongan, ada yang sebagai pengepres PET botol, dan juga ada yang penggiling PET botol. Nah, di sini yang pertama, kalau untuk yang jual secara gelondongan, ya, ini kelebihannya adalah cepatnya perputaran uang, ya. Karena apa? Setelah barang itu diterima, ya, nggak terlalu produksi nggak terlalu lama, ya, langsung bisa dikirim dan juga langsung jadi uang. Nah, juga di situ biaya produksinya mungkin lebih rendah dibandingkan dengan
ngepres PET botol ataupun giling PET botol. Tapi kelemahannya adalah kalau untuk jual PET botol itu secara gelondongan itu terlalu besar di biaya transportasi, ya. Karena apa? Kalau untuk PET botol itu, kalau untuk mobil pick up, satu mobil pick up itu bisa membawa kisarannya sekitar 4 kuintal atau 6 kuintal, itu sudah agak tinggi. Kalau untuk satu truk itu sekitar 6 sampai 1 ton untuk PET botol yang gelondongan, ya. Otomatis kalau jarak tempuhnya agak lumayan, itu nanti habis di biaya transportasi. Nah, akan tetapi untuk yang ngepres PET botol, ngepres PET botol ini ya memang biaya produksinya lebih tinggi dibandingkan dengan pengepul PET botol yang jual secara gelondongan, akan tetapi dia hemat di biaya transportasi, ya. Jadi kalau untuk yang dipres ya, itu satu truk bisa 4 sampai 5 ton atau justru bisa lebih, tergantung daripada volume atau berat daripada pres-presan tersebut. Karena untuk mesin pres itu ada yang satu pres kecil itu ukuran sekitar 30 kilo sampai 60 kilo, ada yang pres agak besar itu bisa 1 kuintal lebih atau 1 kuintal 25 atau lebih, seperti itu. Jadi otomatis akan lebih ngirit di biaya transportasi, walaupun untuk biaya produksinya mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan menjual secara gelondong. Nah, terus yang ketiga untuk yang penggiling PET botol. Nah, untuk penggiling PET botol ini itu resiko yang saya bicarakan. Kalau resiko, kalau untuk penggiling itu kan ada PET dengan PVC, itu kan hampir sama karakter plastiknya, hampir sama. Nah, seandainya memang dari quality controlnya kurang cermat, itu resikonya kalau tercampur dan itu terlalu banyak persentasenya, campurannya itu biasanya akan di reject atau diretur oleh pabrik. Nah, juga selain itu juga biaya produksinya itu lebih tinggi dibandingkan dengan ngepres PET botol maupun jual secara gelondongan. Hanya kelebihannya untuk penggiling ini, barang yang tidak masuk dijual saat dipres maupun dijual gelondongan, itu kalau digiling itu masih bisa diusahakan untuk bisa masuk. Karena kalau digiling misalkan barang-barang yang kotor, banyak tanah, tinggal nanti penyusutannya mungkin lebih besar seperti itu, tapi itu masih bisa masuk. Tapi kalau untuk dipres itu biasanya itu akan diretur. Nah, untuk itu, jadi kalau untuk perbandingan yang 3 tadi antara pengepul yang jual gelondongan dengan pengepres dan juga penggiling, ini memang kalau saya pribadi ini lebih menguntungkan yang ngepres. Karena apa? Dia hanya biaya produksinya yang lebih tinggi, tapi ini nanti bisa secara akumulasi atau secara global ya, nantinya itu lebih menguntungkan dibandingkan dengan yang jual gelondongan, karena dia lebih hemat di biaya transportasi. Hanya memang di sini biaya investasinya itu memang sedikit lebih besar. Karena apa? Apalagi kalau misalkan sahabatku semua menggunakan mesin pres yang besar, misalkan kapasitasnya 1 kintal lebih, itu agak sulit kalau untuk bongkar muatnya itu menggunakan tenaga manusia. Otomatis akan menambah investasi, yaitu pakai forklift seperti itu. Jadi saya lebih cenderung ke yang menjadi pengepres PET botol. Nah, itu perbandingan kalau untuk usaha yang sejenis. Nah, selanjutnya kalau dibandingkan ya, ngepres botol tapi dibandingkan dengan usaha di bidang rongsok tapi secara global. Jadi antara hanya ngepres PET botol atau menjadi pengepul rongsok. Nah,
ini nanti sahabat Rongso bisa mengkalkulasi sendiri. Hanya yang pasti dengan investasi yang begitu besar, misalkan untuk mesin press itu sekitar mungkin harganya sekitar 35 jutaan ya. Terus kalau untuk kendaraan, otomatis kita membutuhkan kendaraan ya. Kalau untuk truk anggaplah misalkan harga sekitar 80-an ya, atau kalau mobil kecil sekitar 40 sampai 50 ya. Terus kalau untuk kita nanti menggunakan forklift juga sekitar mungkin 35 sampai 50-an itu yang second kan, seperti itu. Jadi investasinya nanti bisa dilihat ya, itu besar. Nah, dibandingkan dengan menjadi pengepul ya, pengepul rongsok semua item ya, nanti lebih profit yang mana ya. Karena kalau untuk ngepres itu saya bicara satu mesin press itu kapasitas harian itu bisa diketahui. Nah, dengan begitu nanti keuntungannya juga otomatis bisa diketahui. Misalkan 1 kilo nanti paling untungnya sekitar 300 sampai 500 rupiah. Kalau misalkan kapasitasnya misalkan 2 ton, nanti bisa dikalkulasi terus dikurangi dengan biaya produksi dan biaya transportasi. Nah, dengan investasi seperti itu, jika dihitungkan dengan menjadi pengepul rongsok nanti bisa ketahuan. Nah, seperti itu. Jadi bagi sahabat rongsok yang mungkin akan memulai menjadi pengepres ya, yang menanyakan ini, mudah-mudahan sahabatku bisa berjalan dengan baik dan mudah-mudahan bisa tambah sukses. Nah, jawaban saya itu tentang pertanyaan yang pertama tentang kelemahan dan kelebihan usaha ngepres PET botol. Lalu pertanyaan yang kedua adalah apakah LDPE dan HDPE itu bisa dicampur. Nah, sahabat rongsok, untuk HDPE atau High Density Polyethylene itu sepintas hampir sama memang karakter plastiknya dengan LDPE atau Low Density Polyethylene ya. Yang membedakan ya, itu kalau kita rasakan, kita pegang ya, itu kalau LDPE ya, itu agak seperti basah, agak lembab. Nah, mungkin untuk lebih melatih daya raba dari sahabat rongsok semua, itu sahabat rongsok bisa dengan cara ngambil kemasan susu anak itu yang susu botol itu ya. Nah, itu kan HDPE ya, dengan kemasan infus atau tutup galon. Nah, itu coba dipegang, dirasakan. Nah, nanti lama-lama akan terlatih ya, akan terlatih daya raba daripada sahabat rongsok semua. Nah, terus apakah bisa dicampur? Kalau untuk menjadi seorang pengepul ya, itu biasanya masuk kalau sedikit-sedikit bisa dicampur ya, masuk ke jenis blowing. Tapi kalau memang barangnya banyak ya, misalkan kebetulan dapat proyek ataupun apapun itu ya, sehingga kapasitasnya besar, misalkan tutup galon dan lain sebagainya itu besar, itu alangkah baiknya kalau dipisahkan ya. Jadi jangan dicampur. Karena apa? Untuk harga itu memang yang saya tahu itu lebih tinggi LDPE dibandingkan dengan HDPE. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk sedikit-sedikit itu bisa dicampurkan ya. Terus untuk yang ketiga ini pertanyaannya, kemasan kosmetik jenis plastiknya apa? Nah, ini saya bawakan contohnya seperti ini ya, seperti ini. Mungkin yang dimaksud kemasan kosmetik yang seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini kebetulan saya bawakan ya contoh-contohnya. Nah, di sini ya, makanya nggak saya jawab di kolom komentar. Karena apa? Saya nggak mau menjawab pertanyaan itu kalau saya belum memastikan jenis plastiknya. Karena apa? Saya sangat menakutkan kalau informasi yang saya berikan itu merupakan informasi yang menyesatkan, karena ini untuk pengetahuan ya. Jadi memang saya harus tahu dulu jenisnya, baru nanti saya bisa memberikan penjelasan. Nah, kalau untuk
kemasan kosmetik seperti ini ya sahabat Rongso. Ini kalau untuk di lapak ini bermacam-macam jenisnya ya. Ini seperti yang ini ya. Nah, seperti yang ini ya. Ini jenisnya ya. Nah, yang ini adalah kalau di lapak itu emberan ya. Karena ini jenisnya PP ya. Nah, untuk cara membedakannya sebenarnya pada video saya sebelumnya itu sudah ada cara pengenalan untuk jenis-jenis plastik ya. Kalau emberan itu ngambang di air. Nah, untuk lebih mudahnya ini dipukul seperti ini ya. Ini yang jenisnya emberan. Terus kalau yang ini ya. Yang ini suaranya lebih nyaring. Ini adalah kerasan maksudnya. Nah, seperti ini sahabat Rongso. Lebih nyaring, ini adalah kerasan. Terus ini adalah jenisnya juga emberan PP. Ini dari suaranya ya. Tapi untuk lebih akuratnya sebenarnya cek air. Kalau yang ngambang itu emberan, kalau yang tenggelam itu masuknya kerasan. Nah, kerasan jenis plastiknya apa juga itu nanti bisa dicek lagi dengan menggunakan cek bensin. Dicolek, kalau yang lengket itu adalah jenisnya HI, kalau yang enggak itu ABS ya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin sebaiknya sahabat Rongso bisa menyaksikan di video saya sebelumnya tentang pengenalan jenis-jenis plastik. Di situ sudah ada komplit semua. Nah, terus ada juga yang kemasan seperti ini ya. Ini juga kerasan maksudnya. Nah, ini nanti tinggal membedakan antara ini PS ataupun AS ataupun PC itu nanti bisa dengan cara cek bensin dan lain sebagainya ya. Tapi kalau untuk di lapak ini maksudnya sudah kerasan gitu kan. Ini kerasan, terus ada yang emberan ya. Kalau memang kesulitan untuk cek air, sahabat Rongso bisa cara agak dipukul-pukul suaranya. Ini beda, sangat beda ya suara nyaring enggaknya. Seperti ini. Dengan ini. Suara nyaring enggaknya. Kalau untuk kerasan lebih nyaring sahabat Rongso. Nah, terus untuk pertanyaan yang selanjutnya tentang lokasi lapak dan nomor WA. Nah, dalam hal ini sahabat Rongso sebenarnya sudah ada juga di video-video saya sebelumnya. Kalau untuk lokasi lapak ini terus terang sahabat Rongso, saya adalah seorang pemulung ya. Jadi saya nggak punya lapak sama sekali ya. Jujur dalam video ini saya sampaikan saya adalah seorang pemulung yang bukan pemulung yang bawa motor ataupun apapun itu. Jadi saya pemulung memang yang bawa karung keliling di pinggir-pinggir jalan di kampung-kampung ya, jalan kaki bawa karung seperti itu. Nah, kalau untuk membuat video ya, itu biasanya saya numpang di tempat juragan yang tempat saya store maupun kadang-kadang numpang tempat kawan yang lain. Itu pun saya mohon izin kalau misalkan memang bisa saya baru membuat video. Nah, dalam hal ini memang kenapa kok saya seorang pemulung kok berani membuat konten seperti ini. Jadi seperti ini sahabat Rongso. Kalau untuk seorang guru ya, menjadi seorang guru ya, itu tidak harus punya sekolahan ya. Seorang guru itu hanya membagikan ilmu yang dia dapat dari bangku kuliah ya, itu diberikan ke orang lain ya. Jadi tidak harus dia punya sekolahan. Sama halnya dengan saya, kebetulan di masa-masa yang lalu saya pernah mengalami apapun yang saya buat di konten-konten saya itu semua hal yang pernah saya alami. Jadi bukan sesuatu hal yang hanya kira-kira atau pendapat, kecuali untuk konten-konten saya yang berisi tentang gagasan dan lain sebagainya itu adalah ide pemikiran saya. Tapi kalau untuk yang lain itu adalah hal-hal lain yang memang saya alami dan saya ketahui, dan ini saya berikan kepada sahabat semua dengan tujuan apa yang saya miliki ya, sedikit ilmu ini bisa bermanfaat bagi sahabat semua. Ini demi kemajuan sahabat semua. Nah, terus ada lagi yang
mohon maaf ini agak bindeng karena beberapa hari memang agak kerja ini agak sakit sahabat Rongso, flu ya. Terus ada yang menanyakan untuk jenis logam, meminta atau request membuat video untuk jenis logam dan contoh-contohnya. Ini mohon maaf sahabatku karena saya belum ada kesempatan untuk main ke lapak tempat kawan ya. Jadi saya memang belum sempat membuat videonya, tapi saya janji suatu saat saya akan buatkan. Nah terus ada yang request juga untuk membuat video tentang plastik HI atau high impact ya, sebenarnya nama lengkapnya HIPS, high impact polystyrene ya, dan juga ABS atau acrylonitrile butadiene styrene ya. Itu juga mohon maaf karena memang tadi saya coba nyari-nyari contohnya ya, itu nggak komplit, jadi saya belum bisa buatkan videonya. Tapi sebagai informasi juga ke sahabat Rongso bahwa sebenarnya kalau untuk HIPS dan ABS ya, itu bedanya ya, beda yang sangat-sangat mudah sekali kita membedakannya, yaitu dengan cek bensin ya. Jadi kalau untuk pengenalan plastiknya ada di video saya tentang pengenalan plastik. Setelah itu biasanya kalau untuk sortirnya hanya bisa warna ya, seperti warna biru, warna hijau, warna merah, dan juga ada warna hitam, ada warna putih kapur. Nah setelah pisah warna nanti ada bagian tugas pencoleknya, tukang coleknya. Jadi pakai bensin nanti dicolek. Kalau yang lengket dengan bensin itu adalah jenisnya HI, yang nggak lengket itu jenisnya ABS. Tapi juga untuk sekarang ini ya, untuk modifikasi daripada jenis-jenis plastik itu banyak yang menggunakan campuran. Jadi ABS dicampur dengan PC itu memang sulit untuk didaur ulang ya, seperti itu. Nah terus juga ada masukan kalau untuk sahabatku yang main di press PET botol ya, ini sekali lagi kalau untuk membeli barang itu diperiksa, karena untuk barang-barang yang seperti ini saya contohkan kena cat dan lain sebagainya, kena cat atau terbakar itu nggak masuk ya sahabatku ya, nggak masuk. Jadi bisa dihindari barang-barang seperti ini demi kemajuan usaha sahabat Rongso semua. Nah saya kira itu, mohon maaf kalau memang penjelasan saya ini kurang lengkap atau mungkin tidak sesuai dengan keinginan sahabat Rongso. Mungkin bisa ditanyakan lagi di kolom komentar ya. Nah sebaiknya memang sahabatku semua itu ada tombol subscribe, itu ditekan tombol subscribe, terus ada loncengnya itu tekan. Karena apa? Nanti kalau saya memberikan jawaban atau informasi ke sahabatku semua itu otomatis ada pemberitahuan ke sahabatku. Jadi sahabatku nggak perlu roll ya, perlu men-scroll layar, itu nanti dari pemberitahuan sudah ada. Jadi apa yang kira-kira sahabatku bisa tanyakan dan sebatas apa yang saya tahu. Karena apa? Saya juga punya keterbatasan tentang pengetahuan. Jadi di sini prinsipnya kita sama-sama belajar, kita sama-sama untuk mengetahui hal-hal yang memang belum kita ketahui. Nah dalam hal ini mungkin saya sedikit pernah mengetahui, itu saya berbagi ke sahabatku semua. Nah sekian dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.